kepada Pak Suko selaku dosen agama Katolik dan kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Cornelia Nancy Musi. Yang kedua, Meliani Mayang Saputri. Yang ketiga, Okta Sofiana. Yang keempat, Septiana Rita Angela. Di sini kelompok kami akan membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama pengertian HAM, yang kedua HAM dan martabat manusia, yang ketiga kelompok HAM, yang keempat HAM dalam konteks nilai budaya, yang kelima prinsip-prinsip HAM, yang keenam pernyataan umum tentang HAM. Dimulai dari pengertian hak asasi manusia. Di sini ada beberapa pengertian tentang hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM adalah dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, dan hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia yang senantiasa diberikan oleh Tuhan, yang harus dijunjung, dihormati, serta dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah, serta manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Kemudian yang ketiga, ada pengertian hak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Adapun pengertiannya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya adalah hak asasi manusia dan martabat manusia. Harkat dan martabat merupakan dua istilah yang tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Meskipun memiliki arti berbeda, namun kedua istilah tersebut saling berkaitan erat. Pengertian harkat manusia adalah derajat kemuliaan manusia. Pengertian martabat manusia adalah harga diri atau tingkat harkat manusia. Manusia juga memiliki jiwa dan raga, di mana jiwa atau roh manusia memiliki derajat atau harkat yang lebih tinggi karena berhubungan langsung dengan penciptanya dan memiliki kemampuan-kemampuan yang disebut cita, rasa, dan kasa. Sedangkan raga manusia merupakan derajat paling rendah di mata Tuhan karena berhubungan dengan kondisi dan tingkah laku manusia, dan terkadang manusia mengingkari hakikat dasar harkat dan martabat manusia yang lainnya. Harkat dan martabat manusia pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia untuk menjalani kehidupan bermasyarakat karena sudah merupakan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk ciptaan Tuhan. Untuk itu, setiap orang wajib dan berhak menjaga harkat dan martabatnya. Harkat dan martabat manusia tidak terlepas dari hak asasi manusia dalam menjaga harga dirinya, karena sudah melekat sejak lahir dan terbawa dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan kewajiban asasi manusia, yaitu untuk membatasi hak yang dimiliki.
Seringkali harkat dan martabat manusia direndahkan oleh manusia lain, seperti diskriminasi sosial, pelanggaran HAM, dan lain-lainnya. Harkat dan martabat manusia itu bernilai sama di mata Sang Pencipta. Apapun situasi dan kondisinya, tidak ada jabatan, pangkat, pendidikan, latar, kondisi ekonomi yang menyebabkan harkat dan martabat manusia lebih tinggi dari manusia yang lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki bakat, kodrat, kebebasan hak, dan kewajiban asasi dalam menjaga dan menciptakan harkat dan martabatnya. Kelompok hak asasi manusia atau HAM. Perlu diketahui, ada beberapa pembagian hak asasi manusia yang akan memudahkan kita dalam memahami HAM. Di antaranya, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, dan hak asasi manusia dalam konteks sosial budaya. Budaya yang dapat diketahui hampir semua daerah di Indonesia hingga kini masih banyak terjadi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Budaya yang dinilai bertentangan dengan HAM itu antara lain budaya patriarki, kasta yang cenderung menerapkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Budaya-budaya yang bertentangan dengan HAM itu hampir tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Budaya-budaya diskriminatif seperti perlu dikikis terus demi terwujudnya nilai budaya baru yang egaliter yang memosisikan semua orang dalam kesetaraan. Juga buat masih adanya budaya-budaya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Ini ikut memicu tingginya terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Seperti halnya hubungan antara suku bangsa dengan ras, sangatlah erat perbedaan ras banyak disebutkan dengan perbedaan biologi fisik. Misalnya, ada anggapan bahwa berkulit hitam pasti berambut keriting, sedangkan berkulit kuning berambut lurus. Faktor ras ini sampai sekarang tidak dapat diubah dengan teknologi dan tidak dapat disembuhkan dari permasalahan di atas. Perlu adanya peran masyarakat dalam menjaga keragaman budaya. Antara lain itu mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari anggota masyarakat. Tidak mementingkan kelompok ras, etnik, atau kelompok agamanya, serta meninggalkan sikap primordialisme utama yang menunjuk pada sikap etnosentrisme dan ekstremisme berlebih-lebih. Selain itu, menegakkan supremasi hukum yang artinya suatu peraturan formal harus berlaku pada semua warga negara tanpa memandang kedudukan sosial, ras, etnik, dan agama yang mereka anut, dan mengembangkan rasa nasionalisme terutama melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara. Namun, menghindari sikap chauvinisme
bersikap ekstrim dan menutup diri akan perbedaan yang ada dalam masyarakat, atau dengan cara menyelesaikan semua konflik dengan cara yang akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi, kemudian mengembangkan kesadaran sosial. Upaya yang dapat kita lakukan agar sadar akan pentingnya hak asasi manusia dan beragaman gaya, salah satunya ialah A. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. B. Kerjasama antara pemerintah daerah dan warga masyarakat daerah perlu ditingkatkan untuk menjaga lestarinya budaya di Indonesia. C. Kita harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain dalam hal keberagaman budaya. D. Pemerintah harus bisa bekerja sama dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. E. Pelanggaran hak asasi manusia di negara Indonesia, khususnya di daerah-daerah, seharusnya ditanggapi dengan cepat dan tangkap oleh pemerintah dan disertai peran serta masyarakat. F. Dalam menjaga HAM, kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Berikutnya adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsipnya ada 4. Yang pertama, hak disebut universal, yaitu bahwa semua orang dimanapun dengan berbagai bahasa dan bentuk ungkapan memiliki hak. Namun ada keraguan terhadap nilai universalitas tersebut karena landas pijak HAM yang berbeda-beda. Misalnya, jika mengacu pada moral, maka hak moral bisa jamak dan saling bersaingan satu sama lain. Nah, di situ secara substansi sulit untuk menyebut HAM yang diklaim sekelompok orang sebagai suatu yang universal. Yang kedua, hak tidak dapat diasingkan. Jadi di sini hak yang dimiliki setiap orang tidak dapat dipindahkan atau diambil alih dari orang tersebut dalam berbagai situasi apapun. Seseorang tidak akan kehilangan hak-hak tersebut sebagaimana dia tidak akan pernah berhenti sebagai manusia. Konsepnya di sini merupakan warisan pemikiran kuadrat yang melihat bahwa hak asasi manusia ada terutama karena kuadrat seseorang sebagai manusia. Yang ketiga, HAM tidak dapat dibagi-bagi. Sifat HAM adalah mutlak. Makanya yang paling kuat dan menarik perihal sifat mutlak menurut Joel Feinberg adalah sifat sama sekali tidak terkecuali. Tidak saja dalam bingkai suatu cakupan yang terbatas, tetapi juga keseluruhan cakupan itu sendiri yang tidak terbatas. Misalnya, hak kebebasan untuk berbicara. Artinya, bila hak itu melindungi semua pembicara tanpa kecuali, hak mutlak dan tidak terkecuali menurut hak HAM tidak dapat dibagi karena suatu alasan dan kondisi tertentu. Namun, dalam perkembangannya HAM juga bersifat khusus, misalnya hak untuk perempuan dan anak, yang tidak menyebut semua atas setiap orang. Pengaturan khusus seperti ini sekilas memperlihatkan HAM seolah-olah terbagi antara yang umum dan khusus. Yang keempat, hak saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. Jadi HAM
adalah bagian dari kerangka kerja yang sifatnya saling melengkapi satu sama lain. Pemenuhan atas satu hak secara keseluruhan atau sebagian seringkali tergantung pada pemenuhan yang lain. Jadi, di sini seseorang tidak bisa hidup sendirian. Dia harus hidup berdampingan karena seseorang juga membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang berikutnya, pernyataan umum tentang hak asasi manusia. Universal Declaration of Human Rights atau isi pertanyaan umum tentang hak asasi manusia antara lain mencakupi bahwa setiap orang mempunyai hak. Salah satunya adalah A. Hidup diakui kepribadiannya, B. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum dan dapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. C. Bebas memeluk agama. D. Mengeluarkan pendapat atau mengumumkan pendapat. E. Berserikat dan berkumpul. F. Beristirahat dan bersantai. G. Mendapatkan jaminan sosial. H. Mendapatkan pekerjaan. I. Berdagang. D. Mendapatkan pendidikan yang layak. Oke teman-teman, di sini sekian presentasinya. Terima kasih.